Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kitab Rasmul Mushaf wa Dhabtuhu karya Al-Ustadz Dr. Sa'ban Muhammad Ismail. Dari kitab itu kita mengkaji subtema yaitu Al-Kitab Al-Arabiyah wa alaqatuha bi Rasmul Usmani, hubungan antara bahasa Arab dengan Rasmul Usmani dalam penulisan Al-Quran. Qala Syekhuna Syekhul Mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Yara ba'dul mu'arrikhina anna Adam alaihissalam huwa awwalu man kadaba bisuryaniyah wal arabiyah. Beberapa sejarah berpendapat bahwa Nabi Adam adalah orang pertama yang menulis dengan huruf Suryani dan huruf Arab. Wakila awalu man kataba, dan pendapat yang lain mengatakan orang pertama yang menulis Idris alaihissalam, Nabi Idris. Wa yastadillul qailuna bidzalika, orang tersebut mengambil dasar tentang Nabi Idris adalah orang yang pertama menulis bima rawa Ibnu Hibban, dari hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Idrisu awwalu man khata bil qalam, Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Wa yara Ibnu Arabi, sedangkan Ibnu Arabi berpendapat anna Ismail, bahwa Nabi Ismail alaihissalam ta'allama al-arabiyya min Jibril, belajar bahasa Arab dari malaikat Jibril alaihissalam. Sahihatan fasihatan sawiyatan, secara sahih, fasih dan sudah lengkap, hatta wasalat ila sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hingga ilmu itu kemudian sampai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warawa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibni Abbas, semoga Allah meridai keduanya, anna Hudan, bahwa Nabi Hud alaihissalam kana yaktubu bil arabiyah, menulis dengan bahasa Arab. Kama ruwiya anhu anna awwalu man wada'a al-khatt al-arabi huwa Ismail alaihissalam. Seperti halnya juga diriwayatkan dari kanjeng Nabi bahwa orang yang pertama meletakkan tulisan Arab adalah Nabi Ismail alaihissalam. Wa hunaka ara'un ukhra, dan di sana juga ada pendapat yang lain, katsirah yang banyak. Auradaha Ibnu Katsir, yang disampaikan oleh Ibnu Katsir fil Bidayah wan Nihayah, dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Summa khalasa minha, dan kemudian beliau membuat ringkasan, simpulan. Bi anna Ismail alaihissalam, bahwa Nabi Ismail alaihissalam akhadhal kalam al-arabi, mengambil bahasa Arab min qabilati Jurhum, dari kabilah Jurhum, allazina nazzalu bi Makkah qurba Sayyidah Hajar Ummu Ismail, yang mereka tinggal di Mekah dan merupakan kerabat Sayyidina Hajar Ummu Ismail, ibu dari Nabi Ismail alaihissalam. Waqad antaqahullahu biha fi ghayatil fasahah, Allah telah memberikan lisan yang fasih kepada mereka. Ila anna wasalat ila ummatil arabiyyah allati nazala al-Qur'an al-Karim bi lughatiha, hingga itu sampai ke bangsa Arab yang Al-Quran diturunkan dengan bahasanya. Wa minal ma'lum annal ladzina kanu ya'rifuna al-kitaba fi asri nubuwah qalilin. Seperti yang diketahui, annal ladzina, bahwa orang-orang kanu ya'rifuna, mengetahui, yang memiliki kemampuan menulis fi asri nubuwah, di masa kenabian, qalilin, mereka sedikit. Minhum khulafaul arba'ah, di antara mereka yaitu khalifah yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali, wa Abu Sufyan, wa Talha bin Ubaidillah, wa Muawiyah ibni Abi Sufyan, wa Abban bin Sa'id, wal Ala bin Mukri di Makkah. Mereka semua adalah orang-orang Makkah. Kama kana fil Madinah, sedangkan di Madinah Umar bin Sa'id, wa Ubay bin Ka'ab, wa Zaid bin Thabit, wal Munzir bin Amr. Mereka ini
orang-orang Madinah yang sudah bisa menulis. Lama hajara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Madinah al-Munawwarah, dan tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, amila ala nasri ta'allumil kitabah. Beliau mengupayakan untuk memperluas pembelajaran menulis. Hatta ja'ala fida'a ba'dil usrah, hingga menjadikan mengajar menulis itu menjadi fida atau tebusan bagi beberapa tawanan. Ba'da ghazwati Badril Kubra, setelah terjadinya perang Badar Kubra. Ta'lima nafri min abna'il muslimin al-qira'ah wal kitabah, yaitu mengajarkan nafar min abna, dari di antara putra-putri orang muslim, umat muslim, al-qira'ah wal kitabah, mengajarkan membaca dan menulis sebagai tebusan terhadap tawanan perang. Wa bada'at al-kitabah tantashiru fi kulli nahiyatin min nawahi allati yaftahu al-muslimun. Kemudian tulisan Arab itu tersebar fi kulli nahiyatin, di setiap penjuru, allati yaftahu al-muslimun, di mana daerah-daerah yang sudah dibuka oleh orang muslim. Wa wada'al ulama ulaha minal qawaid wal mawazin, lalu ulama meletakkan pada bahasa itu kaidah-kaidah dan mizan, aturan-aturan, wa tahsinat, dan hiasan atau pelengkap, hatta iqtamalat ala suratil lati hiya alaihal an, hingga sempurna dalam bentuk yang kita lihat saat ini. Wa kana li ulama'il Kufah, pada ulama Kufah, fi dzalikal fadlul akbar, memiliki sumbangsi yang sangat besar. Hatta nusibat al-kitabatu ilaihim, hingga tulisan Arab itu dinisbatkan hasil karya mereka. Sumalil ulama il-Basra ba'da dzalik, lalu kemudian muncullah ulama Basra yang juga ikut andil dalam memberi penyempurnaan tulisan. Hatta ja'a Abu Ali, hingga kemudian muncullah Sayyidina Abu Ali, yaitu Muhammad bin Muqlah, yang bernama Muhammad bin Muqlah, Wazirul Muqtadir Billah, yang merupakan menteri dari Khalifah Muqtadir Billah, ahadul khulafa'id daulatil Abbasiyah. Al-Muqtadir Billah ini adalah salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Fahawwalal kitab al-kufiyah ila surati al-haliyah. Kemudian beliau mengubah bentuk tulisan kufi yang kita biasa lihat bentuknya kotak-kotak itu, ila suratihal haliyah, hingga bentuknya yang seperti kita lihat pada tulisan ini, lebih indah. Wa hazwahu Abu Hasan Ali bin Hilal al-Baghdadi. Kemudian langkah itu diikuti oleh Abu Hasan, yaitu Ali bin Hilal al-Baghdadi, al-ma'ruf bi Ibni Bawwab, yang kemudian dikenal hingga saat ini dengan julukan Ibnu Bawwab. Wa tabi'ahu ma'ala dzalika katsirun minal ulama, dan langkah itu kemudian diikuti banyak sekali daripada ulama, hatta wasalat likitaba al-arabiyya ila ma hiya alaihil an, hingga tulisan Arab itu menjadi indah dan sempurna seperti yang kita lihat saat ini. Min jamalin wa raunakin wa husni tarkib, dari indahnya dan kebagusan susunannya. Wal aslu fil kitabah, asas dari kitabah itu antuktaba al kalimatu kama yuntaku biha tamaman, hendaknya ditulis seperti yang terlafalkan. Min ghairi ziyadatin wala nuqsanin, tanpa ada tambahan, wala nuqsan atau pengurangan, wala tabdilin, tanpa pengubahan, wala taghyirin, ataupun pengubahan, ma'a mura'atil ibtida'i biha, dengan memperhatikan yang menjadi awalan, wal waqfu 'alaiha, dan penutupnya. Wa yutlaqu 'ala dzalika rasmul qiyasi. Penulisan yang seperti ini, yaitu persis seperti yang dilafalkan, tanpa mengubah, tanpa mengurangi, tanpa menambah, dan tanpa meletakkan yang awal di akhir atau yang akhir di depan, persis seperti yang dilafalkan,
disebut dengan rosmul qiyasi. Ini yang disebut dengan rosmul qiyasi, penulisan standar. Wa amma kitabatul Qur'anil Karim, adapun penulisan Al-Qur'an, fahyanan tuktabul kalimatu kama yuntaqu biha. Kadang-kadang kata itu ditulis seperti pelafalannya. Wahyanan ukhra tukhalifu hadhil qaidah. Tetapi kadangkala juga tidak sama. Artinya tidak sama dengan kaidah, tidak mengikuti terhadap aturan standar itu. Kalaf di sholat, seperti kata sholat, kutibat sholat dengan wawu, bil wawi ma'anha tuntoku bil alif. Padahal dalam pelafalan yang dilafalkan adalah alif, tetapi ditulis dengan wawu. Wa kadzalika lafduz zakah, begitu pula pelafalan zakat, tuktabu biz zakah, ditulis dengan menggunakan zakat ada wawu. Wa mithlu hadzfil alif, dan seperti juga alif yang dibuang, awil wawi atau wawu yang dibuang, awil ya'i atau ya yang dibuang min ba'dil kalimat dari beberapa kata. Au ziyadati harfin, atau ada kata yang huruf yang ditambahkan dalam penulisan kata. Au kitabati ha'i ta'nis bita, atau penulisan hak ta'nis dengan ta. Wa ghairu dzalika minal ahkam, dan selain itu dari hukum-hukum allati utliqa 'alaiha ismur rasmul usmani, yang itu kemudian disebut dengan rasmul usmani atau rasmul istilahi, atau juga dengan istilah rasmul istilahi. Wa qad istanbatal ulama wa hadhil qawaida mimma katabahu sahaba. Para ulama telah meringkas, buat simpulan kaidah ini mimma katabahu sahaba, dari yang ditulis oleh sahabat, fil masahif naklan amma katabahu fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam aqarrahum alaihi. Di mana tulisan sahabat itu dalam masahif, dalam mushaf-mushaf, naklan merupakan salinan dari apa yang ditulis di zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa aqarrahum alaihi, dan Kanjeng Nabi sendiri yang telah menetapkan tulisannya itu harus ditulis seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.